Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Mukarram-mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, pembina, pendiri, pengasuh, senior, pengurus Iwamid On Air yang selalu istiqomah dalam berjihad, selalu istiqomah dalam ikut membimbing masyarakat, selalu istiqomah dalam berdakwah. Semoga atas hasil istiqomah itu kita semua akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Karena al-karamatu la tahsulu illa bil istiqomah. Kemuliaan itu tidak mungkin akan bisa berhasil tanpa sebuah istiqomah. Dengan istiqomahnya kita semua ngaji, belajar, berdakwah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan karamah, kemuliaan beserta anak cucu kita dunia sampai di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Iwamid On Air yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan maunah Allah, dengan hidayah Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemui hari yang mulia, bulan yang mulia, waktu yang mulia, dan tempat yang mulia, yaitu bulan Ramadan, malam nuzul Quran, dan ada menjelang turunnya Lailatul Qadar. Tiga kesempatan ini yang menjadikan kita hebat. Dan mudah-mudahan sampean dan saya, abah, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk Al-Quran dan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kebaikan baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin. Amin. Bapak Ibu sampun khatmil Quran? Sampun apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Islah teng pondok baru mangke sonten karena santri semalam suntuk harus bergantian, tidak boleh tidur.
Khatam Al-Quran tidak boleh dicegat-cegat, tapi terus dibaca, sehingga insya Allah nanti sekitar jam 4 khatam. Amin. Barakallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita menerangkan darusan Al-Quran. Darusan Al-Quran, tadrisun Al-Quran. Ada dua pendapat tadrisun Al-Quran itu. Yang pertama inggih punika membaca Al-Quran. Namanya tadris. Tadris itu mempelajari Al-Quran, anak ngomong mentafsirkan Al-Quran, anak ngomong belajar maca Al-Quran. Tapi yang jelas tadris itu adalah kajian Al-Quran. Kenapa menungso kok diwajib mengkaji Al-Quran? Karena Al-Quran itu apabila dibaca tadi sudah berpahala. Kalau di hari biasa satu huruf dapat pahala 1 sampai 10. Itu kalau hari biasa. Orang yang membaca Al-Quran tanpa ngerti artinya, belas ngerti artinya, belas nih dengan. Pokoknya istilahnya moco. Tapi moco ini rada tertil, rada kok ngawur, ngoten. Itu satu huruf dapat pahala 1 sampai 10 kalau itu hari biasa. Kalau bulan Ramadan, jenengan angsal pahala 10 sampai 700. Sampai tidak terbatas. Setiap satu huruf. Kalau di Ramadan, mendapatkan pahala 10 sampai 700. Nah, bagaimana caranya? Yang betul pertama yang baca yang benar. Lah ora iso dene piye belajar. Wis tuwek pripun ya belajar. Lah umpamane wis belajar panggah pisane ngoten niku nggih pun di ngapura karo Gusti Allah. Tapi tetap wajib hukumnya belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar agar kita membaca Al-Quran ini jika hari biasa di luar Ramadan bisa dapat pahala 1 sampai 10, jika Ramadan mendapatkan 10 sampai 700 derajat. Ini syaratnya bacanya harus baik dan benar. Syarat itu. Apabila belum bisa ya belajar. Belajar sampai akhir hayat kita wajib belajar. Jikalau sudah sampai kita punya niat belajar dengan baik, toh bacanya Al-Quran masih belum sempurna, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menilai, Allah Maha Segala-gala. Tapi yang penting jenengan punya niat untuk belajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yaqtahu Jibril wa kana yaqtahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqtahu Jibril ajwadu bil khair min rizqil mursalah. Sahabat Ibnu Abbas ngendika bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lomo ning manungsa, lomo ning manungsa dene luweh lumane. Inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ing bulan Ramadan. Nalikane Kanjeng Nabi ketemu malaikat Jibril. Saben wengine bulan Ramadan. Nalikane Kanjeng Nabi ketemu malaikat Jibril
padha darusan Al-Qur'an. Tak temene Kanjeng Nabi nalikane ketemu malaikat Jibril iku luwih lomo kebagusane tinimbang angin kang den culaken. Pripun maksudnya ngaten? Bahwa wong maca Al-Qur'an iku teng bulan Ramadan iku wong sing dianggep lomo, wong sing ganyal malaikat nang nyebar ganjaran kaya angin pelang. Berarti Ramadan iku lak jenengan maca Quran ku ternyata malaikat diberi bagi rahmat, malaikat bagi pahala, malaikat bagi kasih sayang, malaikat bagi maghfirah, malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat membacakan istighfar datang orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Wong sing ning bulan Ramadan gelem baca Al-Qur'an ganjarane kaya dene angin sing disebar. Rasulullah kusak loma-lomane menungso. Sak api-api wong sing paling lomo teng alam dunia niki wong sing nang bulan Ramadan gelem maca Al-Qur'an. Begitu bareng membaca Al-Qur'an wong niku gelem sedekah. Enggak ada tanding wis paling hebat niku wis. Jenengan wis paling hebat pokoke. Baca Quran sedekah, baca Quran sedekah wis masyaallah. Monggo dimanfaataken nggih teng bulan Ramadan nggih. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sing luar biasa. Iki tambah semangat datang kita sedaya Ramadan bahwa sesungguhnya apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan belum kebaikan, niati adalah la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa, kita mencapai derajat kemuliaan takwa. Di mana derajat kemuliaan takwa itulah derajat yang paling tinggi yang disebut dengan ngitqun minan nar. Mereka akan terbebas dari api neraka dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau Allah selalu menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'iddatil muttaqin. Jelas bahwa surga seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin, wong muttaqin iku ya sing pertama ya kudu syahadatain, kudu salat 5 waktu, kudu zakat, kudu puasa, kudu munggah haji. Bareng ngoten baru alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Ayate ngoten nggih. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa hasil tempaan Ramadan itu setelah ia tekun sholat dan lain sebagainya, dia selalu mampu mau bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhimina al-ghaidh, mampu menahan emosi yang meledak-meledak, mampu menahan emosi yang meledak-ledak karena hasil Ramadan. Begitu Ramadan kita marah, kita diseneni orang, didolimi orang, dianiaya orang, kita pasti ngomong ana shaimun, saya sedang puasa, saya berpuasa. Maka kita mampu menjaga emosi yang luar biasa. Baru wal afina 'anil nas. Ramadan setiap bulan setiap tahun kita lakukan. Begitu akhir Ramadan, bertebarlah ucapan memohon maaf dan meminta maaf, memberi maaf, memohon maaf. Di akhir Ramadan bertebaran suara-suara indah di seluruh dunia ini, mulutnya orang-orang yang muttaqin, lesanya orang-orang yang muttaqin. Beliau semua secara serentak dengan hati nurani yang sangat dalam mengucapkan permohonan maaf, mengucapkan meminta maaf, dan memberi maaf kepada saudara-saudaranya. Begitu tulusnya, begitu dengan tulusnya kita sampai menangis.
Dimaafkan atau tidak salah saya kepada saudara-saudara saya. Karena pahala Ramadan saya, pahala sholat taraweh saya, pahala tahajud saya, pahala membaca Al-Quran saya masih tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Sebelum keluarga kita, orang tua kita, saudara kita memberikan maaf atas salah-salah kita. Oleh karena itu, 17 Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk jadikan evaluasi bagi kita semua. Menangis kepada Allah dengan memohon ampun. Menangis kepada Allah dengan saya meresapi, memikirkan, merenungkan atas kesalahan kita kepada sesama manusia, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Dengan itulah hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sukses Ya Rabbal Alamin. Santri Iwamid sukses, barokah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana al-imam Malik radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadanu yaqra'u min qira'atil hadis wa mujalasati ahli al-ilmi wa aqbala ala qira'atil Qur'an fil wasat. Wa kana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqra'u fi Ramadan 60 khatmatan fi ghairi salatin wa kaza Abu Hanifah nahu. Masya Allah. Fa yustahabul iktaru fi Ramadan min tilawatil Quran li'annahu afdalul ibadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Panjenenganipun Imam Malik saben bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan setan itu dikencang. Setiap bulan Ramadan setan itu dikencang sehingga tidak mampu. Setiap Ramadan Imam Malik membiasakan moco ngulang hadis datang santri, ngumpulaken wong ahli ilmu padha diajak maca Al-Qur'an. Jadi wong pinter-pinter, para alim ulama dikumpulaken datang Imam Malik dijak maos Al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan ada karomah, kemuliaan yang mungkin doa-doa kita akan dikabulkan sehingga nanti ke depannya dikala kita mati maka anak keturunan kita yang bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan ini. Maka Imam Malik pernah mengatakan, boleh kita mati, tapi pahala kita tetap akan mengalir. Boleh ilmu kita berhenti hari ini, tapi tempat-tempat majlis taklim, majlis ilmu tetap akan dilanjutkan oleh anak keturunan kita. Boleh harta kita hari ini mati, tapi harta anak cucu kita yang kita wakafkan bisa berjalan. Boleh majlis-majlis ilmu kita hari ini berhenti, tapi majlis-majlis ilmu yang lain akan diteruskan oleh anak-anak cucu kita. Dari mana? Hasil kita ibadah bulan Ramadan, hasil kita kajian di bulan Ramadan, hasil kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, hasil doa-doa kita tahajud di bulan Ramadan, hasil perjuangan-perjuangan kita di bulan Ramadan. Dari hikmah dan kemuliaan Ramadan itu Allah tunjukkan, Allah berikan kabul doa kita. Anak cucu kita nanti akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Boleh kita hari ini mati, tapi amaliyah kita tidak boleh mati. Boleh pahala kita hari ini berhenti,
tapi pahala-pahala yang lain mengalir kepada kita karena diteruskan oleh anak-anak cucu kita. Maka para Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, setiap bulan Ramadan selalu istiqomah membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i setiap 2 hari sekali khatam Al-Quran 30 juz. Setiap 2 malam khatam Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Sampean sebulan khatam ping pinten Bu? Sing pribadi lho, sing pribadi lah jamaah macam-macam lah. Yang pribadi sampean sebulan. Sudah 2 kali ya, Pak. Oke. Ya wis lah ampun lah 3 kali. Ke bulan 1 kali, Pak, ya Allah. Ya wis sekarang kesibukan. Sampean sudah mencapai 1 bulan 1 kali sudah alhamdulillah. Memang ya, kalau kita membaca waktunya memang longgar, ya memang waktunya ada. Kalau orang yang memang sungguh-sungguh membaca Al-Quran itu, ya minimal 10 hari khatam 1 kali. 10 hari khatam 1 kali. 10 hari khatam 1 kali. Sehingga dalam 1 bulan itu akan ketemu khatam 3 kali. Itu kalau yang sering dilakukan oleh para ulama. Ini orang Islam ya minimal sebulan khatam lah. Ojo sampai 1 bulan jelas itu orang khatam Quran. Mulai saya itu kok saya tamune. Mari abang-abang dulu ya. Tamune tamu abang-abang itu ya. Aku tak diundang. Mbak, aku tak diundang. Niku jenengan undang ya wajib teko wong tamu wajib teko. Dadan dan jenenge tanda niku. Jenengan ada di tamu niku malah kemeng sampean niku. Masya Allah, Imam Abu Hanifah niki Bu. Niku sampai 1 bulan iso khatam Quran ping 60 niku Masya Allah. Abah ada yang sakit. Abah niku sampai hari ini ya mentok niku 3 sampai 4 kali Al-Quran niku mentok misalnya. Wes rumah sulah niku wis macane cepet wis tenanan niku mentok 3 sampai 4 kali. Kadang-kala ya 1-2 kali. Tapi mentok selama Abah urip sampai umur hari ini umur Abah 55 tahun niku setiap Ramadan itu mentok 3 kali sampai 4 kali. Jadi yang pernah kula khatam 5 kali selama Ramadan itu yang nabi. Kok ya wafat ya Bu ya. Masya Allah. Kenapa Pak Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca Al-Quran, maos Al-Quran punika termasuk utami-utamipun ngibadahi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi utama-utama ngibadahi umat ingsun yaitu maca Al-Quran. Luar biasa. Luar biasa. Wahukia ayati ayandal Imam Ahmad bin Hanbal qala ra'aitu Rabbal Izzati fi manami faqultu ya Rabbi bima taqarrabu ilaika al-muqarrabun qala bi kalami faqultu bi fahmi aw bi ghairi fahmin qala bi fahmin aw bi ghairi fahmin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada ayyuqatiballaha falyaqra'il Qur'an uktu a'yunakum hadduha minal ibadah qalu ya Rasulullah fama hadduka minal ibadah qala an nadzu fil mas'ab wa tafakkaru fihi wal i'tibaru 'indal ajaibi. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menerangkan diri panjenenganipun Imam Ahmad bin Hanbal ngimpi
ngadep wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena matur mekaten dumateng pangeran. Punapa ngamal tiyang ingkang sami keparek dumateng panjenengan? Apa amal perbuatan yang bisa mendekatkan kepada Engkau ya Allah? Allah menjawab pada ngimpinya Ibnu Hanbal, Allah menjawab yaitu ndawamaken melanggengkan maca Al-Qur'an. Apakah amalan-amalan yang bisa mendekatkan hamba kepadamu ya Allah? Allah menjawab yaitu mendawamkan, melanggengkan membaca Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal matur malih, punapa kados mekaten? Harus mengerti maksudnya, mengerti terjemahnya, mengerti tafsirnya ya Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika bahwa Gusti Allah uga mengerti maksudnya utawa orang ngerti maksudnya wong niku mau termasuk oleh ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapa wong kepengin matur caturan ngobrol komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mongko langgengno membaca Al-Qur'an. Terus kanjeng Nabi Muhammad dawuh, Quran maca Al-Qur'an lan mikir-mikir isine Al-Qur'an lan ngarap ibarat Qur'an lan ngajar Al-Qur'an, maka jerone Al-Qur'an akan memberikan karomah dan manfaat. Subhanallah, banyak hadis yang lawas penjelasan para imam Maliki, Imam Hambali, para ulama-ulama besar yang sampai berjumpa, mimpinya berjumpa dengan Allah. Ya Allah, amalan apa yang bisa mendekatkanku kepadamu? Baca Al-Qur'an. Apakah kami harus mengerti artinya? Mengerti artinya, tidak mengerti artinya, tetap aku beri pahala. Subhanallah. Dan hambaku yang paling dekat dengan aku di yaumul kiamah nanti adalah orang yang mendawamkan membaca Al-Qur'an. Dan hambaku yang akan mendapatkan syafaat nanti adalah hambaku yang mendawamkan Al-Qur'an. Dan hambaku yang mendapatkan ketentraman dunia akhirat adalah hambaku yang mendawamkan Al-Qur'an. Dan sebaik-baiknya zikir adalah mendawamkan, melanggengkan membaca Al-Qur'an. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Ini luar biasa Bu, penjelasan sinjing niki nggih tentang masalah tadarus Al-Qur'an, luar biasa. Jadi jenengan pamane nek sing dereng parek saged maos segala macam jelas penjelasannya Kanjeng Nabi wonten, Imam Ibnu Hanbal wonten, Imam Syafi'i wonten, Imam Maliki wonten, semua imam-imam hebat ada penjelasan tersebut. Monggo panjenengan kersa dipun supaya bisa mengamalkan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan lantaran membaca Al-Qur'an. Bahkan terakhir Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin setiap hari ngobrol dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Demikian, kalau mungkin ada yang mau bertanya sebelum Abah tutup, Abah doa. Kalau mungkin ada yang bertanya, monggo 2 atau 3 orang maksimal, baru mangke kula tutup kalian doa. Shallu ala Nabi Muhammad, monggo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dipersilakan tiga orang temannya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci Purwati, silakan untuk bertanya juga. Mau bertanya dulu. Suaranya kecil. Apakah membaca Al-Qur'an itu harus disertai sama
mengerti makna yang wajib. Kalau wajib membaca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin nanti kalau menyinggung nggih jamaah. Ini Pak di Majelis Taklim kita Iwamid on Air niki ada program One Day One Juice nggih Bang nggih. Yang setiap harinya itu insya Allah setengah 4 itu didoani dan di dalam One Day One Juice itu insya Allah pesertanya banyak sekali mencapai 100 di atas mungkin bahkan 200 Pak. Dan setiap hari itu yang bertugas memimpin doa Qatmil Quran Wanjus dan pembukaan itu diwakilkan setiap kelompok yang bertugas saat itu Pak. Dan pertanyaan saya yaitu saya pernah mendengar satu hari sekali 2 kali nggih Bang yang memimpin itu doanya itu bacaannya sangat memprihatinkan sekali Bang ya. Tajwidnya, makhrajnya apa itu memprihatinkan sekali. Dan itu doa itu kan mewakili berapa ratus jamaah itu. Sebaiknya itu kita carikan yang lebih mumpuni dalam membaca doa ini karena mewakili banyak jamaah, atau kita terima saja. Atas jawabannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga silakan Bu Fatona, ini terakhir pertanyaan terakhir. Bisa kan mau Bu Sakura kan mau Bu. Yuk, saya mau tanya, jangan nggak mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Saya sampaikan dari Lampung ya Pak. Tadi bertanya, kalau dulu yang kita ketahui niat puasa itu kan kebanyakan nawaitu sama watin anadai fardisari Ramadana hari sanati. Nah, sedangkan sekarang ini kan banyak perubahan ya Pak terus belakangnya ada imbuhan gitu. Kalaupun kita masih menggunakan niat yang dulu itu bagaimana Pak? Karena saya mempunyai teman, setelah diingatkan, Allah mau aku isone mbiyen ngono kuwi ya saiki ngono kuwi lah aku mau sendiri wae. Punten niku, Pak. Niku pripun, Pak? Atas penjelasannya terima kasih. Terus satu lagi ya, Pak, tentang sholat apa namanya? Sholat tarawih yang witirnya itu apa? Yang lebih baiknya itu yang mana? Karena dari dulu pun setahunnya 2+1. Bukan 3 rakaat langsung seperti itu apa untuk penutup sholat tarawih. Ya matur mbak nuwun atas jawabanipun. Dari saya kurang punya mohon lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fatona dimut kita dengarkan jawabannya dari beliau Bapak Ustadz Abdul Adib. Monggo apa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Siti, pertama Ibu, orang membaca Al-Quran dapat pahala itu tidak harus mempunyai mengerti artinya. Jadi napa nggih jenengan ngerti isi kandungannya Al-Quran atau tidak tahu isi kandungannya Al-Quran, Al-Quran ibadatun. Orang membaca Al-Quran itu ibadah. Jadi kalau ibadah berpahala tanpa mengerti artinya. Hanya yang lebih happy kalau memang mau menenteramkan hati, Al-Quran bisa menjadikan syafaat yang luar biasa, dan dengan Al-Quran kita bisa menjadi kemuliaan. Memang sebaiknya Al-Quran itu dijelaskan dengan artinya. Tapi yang berpahala membaca. Tapi kalau ingin mendapatkan hidayah, tuntunan, syafaatnya dan lain sebagainya, isi ilmu pengetahuannya ya harus mengerti artinya. Karena di dalam Al-Quran itu ada bacaan yang siapa saja membaca tanpa mengerti artinya berpahala, tapi di situ juga ada bacaan dan pendidikan. Nah, membaca dan pendidikan ini kalau digabung jadi hebat. Mojone
pinter, maknanya ngerti, penjelasannya ngerti, tafsirnya ngerti. Itu namanya kaitan dengan pendidikan. Nah, kalau dua-dua dengan pendidikan lah, siapa yang mereka orang-orang yang berilmu pengetahuan? Bagi kita yang belum berilmu pengetahuan ya cukup baca Quran. Lah pengen ngerti isinya Al-Quran, ya pengen dijelaskan baru wong sing ngerti isinya Al-Quran. Berpahala, mulia. Tapi yang paling hebat bila kita ngertos isinya Al-Quran dan tafsirnya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang nomor 2, Bapak sekalian, Ibu sinten mau doa ya. Ibu Bapak jamaah rahimahullah. Kalau doa umum Bu, nyuwun ngapunten nggih, kalau doa umum mboten napa-napa lah, ora pada fasih ora apa-apa. Karena doa itu sebenarnya tergantung kepada hati. Boleh bahasa Jawa ya oleh, bahasa Indonesia ya oleh, bahasa Arab ya oleh, bahasa Inggris ya oleh, bahasa Jepang ya oleh, bahasa Ponorogo ya oleh, bahasane wong ngapak ya oleh, bahasane wong Cirebon ya oleh, bahasane wong Jaseng ya oleh, namanya doa. Siapa saja doa boleh dan itu baik. Hanya harapan hamba kalau sudah doa khatmil Quran, sebaiknya ya dari kelompok itu dicari orang yang memang benar membacanya dan juga minimal ya rodok ngerti artinya. Kenapa? Karena itu doa khatmul Quran, man da'a ala khatmul Quran, siapa yang mendatangi doa khatmul Quran, Allah turunkan 70.000 malaikat yang ikut mengamini doa khatmul Quran. Dan di majlis itu Allah turunkan beribu-ribu ampunan dan beribu-ribu kebaikan. Allah turunkan beribu-ribu derajat dan kemuliaan. Nah, kalau doanya tidak pas, khawatir pula malaikat enggak situ ngamini. Niku khawatir kula. Mau saya sampai detik ini belum bisa mendapatkan penjelasan yang pasti, namun yang jelas bahwa kalau doa khatmul Quran itu sebaiknya dibaca orang-orang yang memang mampu membaca Al-Quran minimal dengan baik lah. Walaupun belum benar semuanya, minimal dengan baik. Kalau itu bisa dilakukan, maka doa khatmul Quran akan bisa menjadi sempurna. Sebaiknya seperti itu. Yeah. Panjenengan sedaya monggo anggenipun menanggapi pendapat monggo. Ya, harapan. Ya, ngaten nggih. Ya, kalau doa umum monggo lah. Kalau doa umum silahkan, sedawaja namanya doa umum. Bebas lah. Doa bahkan ada sing ngomong teng Lampung ini, teng Sukadami, teng desa kula niki ana sing ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya macam-macam. Dan donga umum biasa. Tapi kalau donga khatmil Quran tolong dipadosi sing memang rodok mengerti Al-Quran, terutama tata cara membaca Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nomor 3 napa niku? Nomor 3 masalah donga. Doa tarawih kaya ngene apa? Nggih. Puasa. Ya puasa, Pak. Ibu jamaah rahimakumullah, sholat witir itu sebenarnya yang benar ya witir itu ganjil, witir orang rekangan. Tapi di Indonesia itu awalnya itu makanya ngeten usolli sunatan minal witir ini. Jadi rong rakaat itu adalah bagian dari witir satu rakaat mesti ngeten. Akhirnya terjadi pendapat ulama termasuk Gus Baha itu membahas luar biasa nih. Karena sudah dilaksanakan di Indonesia seperti itu, ya wes akhirnya diterima oleh para ulama. Terus sebenarnya nggak pas. Yang benar itu witir itu ya 1 rakaat, 3 rakaat,
5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Ampun. Witir. Bahkan ada ulama yang mengatakan 9 rakaat langsung ya boleh. Satu salaman, tidak apa-apa. 1 rakaat tak ya boleh. Karena witir itu kan ganjil. Witir ke orang-orang kan. Selalu sunatan binal witri rok mata ini. Ya witir ke orang-orang kangen. Iya. Kan nah, akhirnya ulama karena di Indonesia sudah terbanyak dilakukan seperti itu ya. Yang paling baik adalah ya dilakukan. Sholat witir itu langsung 3 rakaat. Langsung 3 rakaat. Terus niat, nawaitu samawuddin an adai fatisahi Ramadana. Ada yang Ramadhani. Dalam beberapa nahwu surat ada yang membolehkan mengharuskan Ramadana. Ada yang membolehkan tetap menggunakan Ramadhani. Monggo sah, semuanya sah, semuanya sah. Wong sampai niat di hatimu saja, saya niat puasa bulan Ramadan karena Allah, fardu karena Allah. Selesai, sah bisa. Sah. Sampai di hatimu hanya niat, saya niat puasa Ramadan fardu karena Allah. Di hatimu hanya itu toh yang sama ngomongkan, sah. Allah mempermudah segalanya dan tidak pernah mempersulit segalanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.